Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Baik-baik semua ya, puji Tuhan. Masih dengan cuaca yang sama di Bontang, hujan dari semalam, tapi tidak menyurutkan optimisme untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Itu yang mau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, di dalam ayat yang ke-11 ya. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan ya, penyertaan Tuhan akan menyertai kehidupan kita di dalam damai sejahtera ya, di dalam kasih-Nya, di dalam kemurahan-Nya. Kalau kita sendiri mengkondisikan hidup kita untuk menerima damai sejahtera itu. Dan seperti yang saya katakan lalu bahwa damai sejahtera, sukacita yang kita miliki itu bukan berasal dari dunia ini. Artinya bukan berasal dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar hidup saudara. Kita seringkali tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita bukan karena sumber dari kasih damai sejahtera itu tidak ada di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Tapi masalahnya kita seringkali memadamkan roh itu. Memadamkan roh itu dengan merespon secara buruk. Merespon secara negatif semua kejadian, semua masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya di dalam Yesus nggak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari godaan, tidak terlepas dari cobaan, tidak terlepas dari ujian. Ya, Tuhan nggak pernah merancangkan hal yang jahat. Tuhan nggak pernah mencobai saudara. Enggak. Tuhan selalu, rancangan Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Seperti yang lalu saya katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu bahwa rancangan Allah yang ada ya pada Allah mengenai kehidupan kita masing-masing adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak tergantung, tidak peduli situasi yang kita alami saat ini. Rencana Allah, rancangan Allah selalu baik bagi hidupmu. Jadi ingat bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini, pernyataan ini diucapkan oleh Nabi Yeremia di tengah-tengah Israel ada dalam pembuangan. Situasi yang tidak menyenangkan. Ya, ada hamba Tuhan yang nggak setuju kalau berkata Allah izinkan. Ya, saya katakan memang Allah izinkan. Kenapa? Karena pembuangan itu merupakan dampak akibat dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang Israel. Atau saya katakan Allah biarkan begitu ya. Orang Israel merasakan dampak akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi di dalam masa pembuangan pun Allah tetap merencanakan hal yang baik buat mereka. Nah, tidak semua orang bisa merespon dengan benar hal seperti itu. Seringkali orang bertanya, mengapa Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup? Kenapa saya ada dalam kesulitan? Mana janji Tuhan itu? Jangan pertanyakan janji Tuhan. Pertanyakan pada diri saudara sendiri apa yang saudara sudah lakukan selama ini buat Tuhan. Apakah benar saudara hidup dalam ketaatan? Apakah benar saudara mengerjakan kehendak Allah dalam hidup saudara? Atau selama ini kita lebih memilih untuk melakukan kehendak kita sendiri? Kita justru menolak kehendak Allah dalam hidup kita. Kenapa? Nggak sesuai dengan pikiran kita. Ya.
nggak sesuai dengan otak kita yang kecil ini. Jangan paksakan itu. Nah, Tuhan tuh merancangkan hal yang baik untuk kita. Bahkan ketika dalam tanda kutip Tuhan izinkan kau menghadapi kesukaran, kesulitan itu, Tuhan mau lihat bagaimana caramu merespon hal itu. Ya, satu contoh ini ya. Saya lalu kan katakan kita ini mempunyai tapi tidak memiliki. Jadi saat Tuhan tidak izinkan kita memegang sesuatu, lepaskan aja. Jangan pegang kuat-kuat. Jangan terus pikirkan apa yang hilang, nanti saudara stres. Yo. Saya tidak mengizinkan rasa stres itu, tekanan itu membuat saya kehilangan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu berasal dari hati saya. Nah, berapa minggu yang lalu saya sudah cerita belum ya? Tak ceritain balik di grup alumni ya, alumni Sekolah Alkitab Surabaya itu. Di grup itu ada seorang hamba Tuhan senior ya, seorang hamba Tuhan senior. Dia menanyakan siapa yang berjualan pulsa gitu. Nah itu karena di tengah malam di malam hari itu dia tanya siapa yang ada yang berjualan pulsa di grup ini. Ya karena saya itu nyambi jualan pulsa ya saya jawab ada saya ya. Lalu dia mem-WA saya ya, mem-WA saya lalu bilang, kamu jualan pulsa? Iya om, saya bilang. Nah ini hamba Tuhan ini memang saya nggak begitu kenal saudara. Jadi saya juga nggak hafal suaranya juga ya. Nggak tahu wajahnya tapi nggak hafal suaranya ya. Jadi karena memang nggak pernah berbicara dengan beliau ini. Ya, boleh beli pulsa? Boleh om. Bisa isikan 100 nanti saya bayar setelah selesai ibadah. Saya langsung kirim saudara. Lalu dia bilang, bisa enggak nambah 300? Kok saya salah baca, tak kirim 30. Dia bilang, loh kok 30, saya minta 300. Oh ya om, sebentar, maaf, keliru. Saya kirim lagi 300. Tidak lama dia minta 100, kenapa? Supaya genep 500. Ya, wajar aja lah. Tak kirim lagi, saudara. 100 lagi. Jadi, dia bilang, berapa semua? 530 om. Ya, nanti tunggu selesai ibadah, tak kirim. Ya om, makasih. Enggak lama dia WA lagi saudara. Bisa enggak nambah 300 lagi mau saya bagikan ke keluarga? Saya bilang enggak bisa om. Soalnya sudah deposit saya habis. Sisanya 17.000. Padahal sisanya 7.700. Cuma saya salah baca dan saya bilang sisanya 17.000 om. Nah di sini saya agak curiga saat dia mengatakan begini. Enggak bisa nggak kamu isikan yang 17.000 itu sekalian? Loh. Saya bilang nggak bisa om. Ya nggak bisa 17.000 itu. Oh ya sudah kalau gitu. Dia bilang oh ya sudah nanti selesai ibadah nanti om kirim ya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom om. Saya bilang oh ngomongnya shalom saudara rohani betul ya. Tapi saya curiga dengan permintaannya untuk mengisi 17.000 itu saudara. Jadi saya mem-WA di admin grup, mempertanyakan, saya screenshot percakapan itu, saya kirim, saya bilang, om coba tolong dicek, apa ini jangan-jangan HP-nya om ini dihack, karena kok caranya minta pembelian pulsanya ini, saudara, kemudian dilemparkan ke grup, ternyata benar saudara. Berapa hamba Tuhan kena, mereka sih mengisi pulsa ya, dimintain pulsa. Kalau saya kan menjual pulsa saudara ya. Kalau dia minta pulsa, saya mungkin curiga saudara. Tapi dia membeli pulsa dan berapa hamba Tuhan di grup biasa membeli buat kepada saya lalu mentransfer uangnya. Dan ada yang kadang kebiasaannya begitu mengisi berapa kali. Jadi saya nggak curiga. Ya sudah. Memang ternyata penipuan ya, dari pagi HP-nya sudah nggak, WA-nya udah nggak aktif, sudah tahu dihack. Nah ini kalau saudara WA saudara dihack orang, saudara nggak bisa masuk itu ya harusnya itu langsung memberitahu kepada grup-grup saudara, posting di Facebook bahwa HP saudara dihack supaya jangan ada orang kena ya. Nah yang kedua yang perlu tahu dengan orang menghack ini caranya ya, biasanya dia akan ngajak kenalan di Facebook saudara, Facebook. Nah ini
tukang-tukang tipu ini kan ya dia akan menyasar wajah-wajah yang lembut-lembut kayak kita ini ya. Wajah-wajah yang bisa dipercaya ini. Lalu kemudian dia akan messenger saudara ya, akan messenger saya. Nanti saya akan posting di Facebook itu, kemarin ada yang begitu. Lalu dia minta nomor WA saudara. Nah, saya mengirimkan nomor WA saya ya. Kalau yang ini kemarin memang saya pancing karena saya mau posting di Facebook. Dia kirimkan WA, saya nomor kirim. Lalu dia katakan WA-nya itu sudah disetel secara khusus. Jadi dia perlu konfirmasi dari saya. Nanti saya akan kirimkan nomor belakang HP saya. Nomor HP saya 088 sekian. Nanti ada belakangnya. Tolong SMS, tolong WA-kan sama saya. Tolong SMS-kan sama messenger di sini. Nanti saya akan kontak saudara. Nah betul, tidak lama masuklah. Itu dari dia, bukan. Itu dari WA. Kode yang saudara untuk membuka WA saudara. Jadi dia berusaha membuka, tidak bisa. Lalu dia kode itu akan dikirim kemana? Ke WA kita, ke nomor HP kita, ke SMS kita. Nah itu jangan dikasih tahu siapapun, sudah ada peringatannya, tidak boleh dikasih tahu. Nah lalu dia minta saya kirim yang palsu saudara ya, nomor acak. Dia bilang nggak bisa di screenshot. Saya pura-pura nggak ngerti caranya, saya bilang. Wah, saya lihat 2 hari saudara dia berusaha untuk membuka WA saya, nggak bisa, wong kodenya yang saya kirim lain. Nah, ya. Jadi begitulah caranya. Nah kalau WA saudara kehack, caranya itu gampang ya untuk memulihkannya itu. Jadi hapus dulu aplikasi WA di HP saudara. Kemudian setelah saudara hapus, tunggu 1-2 jam, lalu kemudian download lagi aplikasi WA-nya, baru saudara masukkan nomor saudara. Nanti dia akan kembali mengirimkan kode ke HP saudara. Jadi nggak perlu ganti nomor ketika WA dihack. Ini waktu saya pernah lalu HP saya dihack orang begitu. Waktu awal berapa bulan yang lalu, setahun yang lalu, saya diberitahu dari pihak Telkomsel begitulah caranya. Jadi tidak perlu ganti nomor HP. Nah, jadi saudara, saya kehilangan 530.000, lumayan loh, ya toh. Tapi saya WA orang itu dan dia masih balas. Saya bilang nggak apa-apa, kamu ambil uang saya 530. Semoga itu berguna untukmu, untuk keluargamu. Salam buat keluargamu semua dan kiranya kasih Tuhan Yesus menjamah hatimu, saya katakan. Saya tidak kehilangan sukacita saya karena hal itu. Ya, malah kasihan loh sama yang nipu loh. Sampai-sampainya nipu ya. Kenapa? Pasti butuh duit dia. Kasihan kan? Iya. Nggak perlu bingung-bingung. Mau lapor polisi mau begini. Kalau mau lapor ya silakan. Kalau saya nggak mau. Tapi saya tidak akan membiarkan hal seperti itu merampas sukacita saya. Ya. Jadi saya percaya. Firman Tuhan katakan kalau kita memiutangi orang lemah, Tuhan yang akan mengembalikan. Itu kan orang lemah, lemah iman. Ya, tukang tipu itu lemah iman. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, puji Tuhan. Sering juga ada orang datang ke rumah, orang nggak saya kenal minjem duit, saudara. Ya, minjem duit. Ya biasanya saya kasih, saudara, kalau ada duitnya. Ya, tapi biar saya tidak kenal saya kasih juga, gitu loh. Tapi enggak, kalau besar saya tidak kasih, saya hanya kasih seberapa saya mampu kasih ya. Ketika orang-orang datang meminta sumbangan meskipun nggak seiman, tetap saya kasih saudara ya, asal punya duitnya. Kalau nggak punya duit ya saya kasih salam aja ya. Nah, jadi kadang orang Kristen kalau dimintain sumbangan boleh nggak seiman, nunjukin salibnya, nunjukin gambar Tuhan Yesus, saya Kristen loh. Wah, saya suka bilang sama jemaat Tuhan, kalau nggak mau nyumbang nggak usah nunjukin kamu Kristen, bikin malu. Nah ya, nggak usah tunjukin kamu Kristen, bikin malu saja, nggak mau nyumbang, nunjukin Kristen lagi. Saudara ya, jangan biarkan hal seperti itu merampas sukacita kita. Ya, ingat, damai sejahtera sukacita miliki bukan berasal dari dunia ini. Hal apapun sebenarnya tidak bisa menggoyahkan sukacita dan damai sejahtera kita. Jadi biasa kalau di dalam dunia ini orang membuli, orang merundung, orang menjawab hal yang nggak menyenangkan buat kita, menunjukkan perilaku yang nggak menyenangkan, merundung kita di depan orang lain. Nah, apakah engkau akan kehilangan sukacita karena itu? Jangan biarkan, sudah. Ya.
Kita harus bertumbuh terus dalam pengenalan kita akan Tuhan, memahami orang-orang sekitar kita. Seperti yang lalu saya katakan, Paulus katakan, aku tidak lagi mau menilai seorang manusia. Mari kita menilai semua orang menurut ukuran Kristus. Di dalam belas kasihan Tuhan Yesus, artinya apa? Kita merindukan pertobatan setiap orang, perubahan ke arah yang lebih baik, pertumbuhan rohani yang baik. Ya, setiap orang bisa salah, termasuk saya banyak salahnya. Ya, saya dibanding saudara, saya itu paling banyak salahnya. Ya, kenapa? Karena saya paling banyak omong. Orang paling banyak omong itu paling banyak pelanggarannya, ya kan? Saudara kan diam aja di situ. Saya ngomong ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Yesus, Tuhan Yesus kita adalah sumber damai sejahtera kita. Sumber kasih dan damai sejahtera itu akan menyertai hidup saudara. Asal saudara mengkondisikan pikiran hati saudara untuk terus bisa menerima damai sejahtera itu. Mengkondisikan pikiran hati saudara untuk terus berpaut kepada pengharapan di dalam kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maka apapun terjadi ini, hari mendung sekalipun, hari panas, kita akan tetap bersuka cita, karena semua hari baik di dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya percaya saudara, Roh Kudus akan menolong memimpin saudara, sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang engkau jamah akan menjadi berkat bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu esok hari.